Sekali lagi terima kasih untuk kata pembukanya Kak Renat. Kita akan baca Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 36. Namun sebelum itu kita berdoa. Boleh minta tolong Raul memimpin kita dalam doa. Oh, lagi rame. Oke, baik, tidak apa-apa. Matthew? Bisa, Matthew? Bisa, Kak. Amin. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada malam hari ini, Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menjadikan hati kami hati yang subur untuk menabuh firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami ingin mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, amin. Amin. Puji Tuhan. Yohanes 12 ayat 12 sampai 36. Ya. Kita membacanya dua-dua ayat saja ya, teman-teman. Amin. Silakan, Karina. Amin. Yohanes 12 ayat 12 sampai 13. Yesus dielulukan di Yerusalem. Esok harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, maka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ayat 16, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Ayat 18, sebab itu orang banyak itu menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat tanda mujizat itu. Lalu kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil, lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ayat 20, di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. 21, orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Mau lagi rame mungkin. Oke, enggak, udah di atas. Oke, ayat 22 ya. Iya, benar kan? Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Ayat 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Oke. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkan aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Amin. Oke, ayat 30. Ayat 30,
Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Ayat 32, dan aku apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Ayat 34, lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus disuntikan? Siapakah anak manusia itu? 35. Ayat 35, kata Yesus. Oh, Kaifa ya? Nggak apa-apa, lanjut. Enggak, Kaifa ya. 35. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Ya, ayat 36, percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin, puji Tuhan. Teman-teman, minggu kemarin kita, seperti yang Karenar sudah singgung sedikit ya, bahwa kita telah membahas 9 keperluan dari manusia gitu. Dan keperluan ini biarlah bukan hanya menjadi satu teori, tapi ini pun menjadi pengalaman kita ya setiap hari. Hari ini, kemarin dan hari ini kita membahas ketika ada hayat Allah di dalam kita, hayat ini tuh adalah hayat yang berkembang gitu. Bagaimana kita melihat di dalam porsi hari ini kita akan membahas dua hal, yaitu bagaimana Yesus dimuliakan dan di dalam penghidupan manusia bagaimana Yesus itu dimuliakan di atas diri kita. Allah dapat dimuliakan di atas diri kita. Oke, yang pertama kita akan mencari kata kunci bersama ya. Kata kuncinya clue-nya adalah bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan, atau di sini bagaimana anak manusia itu dimuliakan. Raul, bisa? Bagaimana anak manusia dimuliakan? Raul dapat? Sherlyn? Bagaimanakah anak manusia itu dimuliakan? Kak, ayat 26 bukan, Kak? Ayat 26, Elia ayat 26. Ayat 24, Kak. Ayat 24, 26. Ada lagi? Sudah? Ya, silakan dibaca yang ayat 24 dulu, habis itu baru 26. Ayat 24, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Amin, puji Tuhan. Elia? Ayat 26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Semua sangat bagus sekali ya, bagaimana anak manusia ini dimuliakan, yaitu yang pertama di ayat 24. Di sini adalah bagaimana anak manusia ini dimuliakan. Di ayat 26 ini adalah bagaimana anak manusia ini dimuliakan melalui kita manusia. Oke, jadi jawaban yang lebih tepatnya di ayat 24. Oke, kemudian Eva akan bertanya lagi. Mengapa, bisa Sherlyn jawab juga, karena Sherlyn yang jawab ayat 24. Mengapa anak manusia itu dimuliakan dengan cara di sini dibilang menjadi biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, kemudian menghasilkan banyak buah.
Sherlyn jawab ya, Kak. Ya, boleh. Anak manusia ini Yesus cara dimuliakannya dia harus mati dulu ya, harus jatuh ke tanah itu ibarat itu kayak Yesus tuh harus mati gitu, Kak. Nah, di sini ya jadi kan kalau misalkan gandum itu ditanam dia akan bertumbuh. Jadi ketika Yesus mati dia akan bangkit gitu. Jadi kemuliaan Allahnya itu akan muncul. Jadi kita bisa bertumbuh di dalam Yesus. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya ya, Sherlyn. Sangat bagus sekali untuk jawaban dari Sherlyn bahwa hari ini kita bisa melihat bagaimana anak manusia dimuliakan, bukan hari ini, tapi di dalam konteks bacaan kita, yaitu di ayat 24. Digambarkan sebagai, dia itu sebagai biji gandum. Kalau biji gandum kan cuma satu nih. Biji gandum yang cuma satu, jatuh ke dalam tanah, dan mati, itu melambangkan biji gandum ini adalah Tuhan Yesus, jatuh ke dalam tanah ini melambangkan dia disalibkan, mati, kemudian dia bangkit adalah ketika ini menghasilkan banyak buah. Nah, dimuliakan, atau kalau misalnya ada yang masih ingat ya, kaitan dimuliakan itu apa? Yang pertama dulu ya, satu, dimuliakan itu apa? Kemudian yang kedua, kaitan dimuliakan dengan, walaupun tadi Sherlyn sudah sedikit singgung, tapi untuk lebih ini lagi ya, supaya kita ingat terus. Yang pertama, dimuliakan itu apa? Kemudian yang kedua, apa kaitan dimuliakan dengan perihal biji gandum ini? Bella belum jawab. Bella yang dimuliakan dulu deh. Muliakan itu apa? Kemudian Matthew yang nomor 3. Bisa Bella? Skip dulu Kak, aku mau nyari dulu. Oh ya, oke, tidak apa-apa. Raul dimuliakan? Ditinggikan Kak, diagung-agungkan. Ditinggikan, diagung-agungkan. Oke, amin. Terima kasih untuk jawabannya. Matthew, apa kaitan dimuliakan dengan perihal biji gandum? Mungkin dari proses biji gandum itu bertumbuh ya Kak, yang tadinya dia sebuah biji, terus ditanam, terus tumbuh sebuah tanaman, itu kan memiliki korelasi dengan dimuliakan gitu, ditinggikan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk jawabannya. Oke, kita lihat lagi ya di sini. Tidak ada yang salah, semuanya bagus jawabannya. Dimuliakan itu adalah dimuliakan adalah Allah terekspresikan, Allah ternyatakan gitu, dimuliakan. Kemudian kaitan dimuliakan dengan perkara atau ilustrasi mengenai biji gandum ini adalah ketika Tuhan Yesus mati, dia bangkit. Nah, kan awalnya sebelum Tuhan Yesus mati, dia ketika masih menjadi manusia ini kan orang itu tidak bisa melihat Allah secara ini ya, maksudnya bahkan tidak di dalam pengalaman mereka pun ya masih kayak, oh tertulis saja gitu, apa yang mereka dengar gitu. Kemudian ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, disinilah dikatakan dimuliakan. Artinya Allah diekspresikan, Allah dinyatakan melalui apa? Melalui roh itu. 1 Korintus 15 ayat 45b. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ketika dia menjadi roh ini, jadi ketika di dalam kebangkitan dia dimuliakan, roh ini tinggal di dalam setiap orang yang percaya, maka melalui kitalah Allah pun dapat dinyatakan, Allah dimuliakan. Ya puji Tuhan, kembali lagi ke tujuan Allah sejak sebermula, Kejadian 1:26. Bahwa Allah menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Artinya segambar dan serupa itu yang bagaimana? Itu artinya di dalam kita juga di luar kita itu menampilkan Allah. Ketika orang melihat Bella, orang dapat berkata, aku melihat Kristus. Ketika melihat Matthew, aku melihat Kristus. Ketika melihat Elia, ketika melihat Sherlyn, Raul, Karenar, dan saya, orang bisa berkata, aku melihat Kristus. Jadi ini puji Tuhan ya.
Yang pertama, satu hal kita bisa melihat ya, bagaimana di aspek Allah, di aspek Tuhan Yesus, bagaimana Allah, anak manusia ini dimuliakan, yaitu melalui Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kemudian di aspek kita, di dalam penghidupan kita, bagaimana supaya Allah ini dapat dimuliakan. Ada yang bisa tahu? Jadi prosesnya ya, jadi siklus, seperti satu siklus ya. Untuk dimuliakan itu perlu ada proses mati, bangkit. Itu di aspek anak manusia ya, Tuhan Yesus. Nah, di aspek kita, bagaimana caranya? Mati, bangkit ini. Masih ada di dalam ayat ini ya, jadi tidak lari kemana-mana. Ada yang bisa jawab? Siapa? Elia. Elia bisa mati, bangkit. Jadi rule-nya seperti kita menemukan satu rule, bukan rule ya, tapi satu step gitu ya, dimuliakan itu ada mati, bangkit. Kayak gitu. Sherlyn? Ada di dalam ayat. Di dalam ayat yang porsi kita malam hari ini. Tadi sebenarnya dari awal sudah dikasih tahu ya. Yang jawabannya Elia. Saya, Kak, saya. Ya, silakan. Ayat 25 bukan sih, Kak? Ya, silakan baca, Raul. Katanya dibilang barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya pikir hidup yang kekal itu kan ada di dalam Kristus. Ya mungkin ya kita bisa gitu menjadi dimuliakan ya karena kita tidak mengasihi nyawa kita pada dunia kita saat ini. Amin, puji Tuhan ya. Terima kasih untuk jawabannya Raul, sangat baik sekali. Bagaimana supaya Allah dapat dimuliakan melalui hidup kita, yaitu sudah dijawab oleh Raul, yaitu di ayat 25. Bagaimana kita menempuh kehidupan kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa kita. Kemudian di ayat 26, sambung lagi, siapa saja yang melayani aku? Kehilangan nyawa ini tidak bisa juga terlepas dari melayani Allah ya, melayani Tuhan itu hari ini. Melayani artinya kita kehilangan diri kita ya, waktu kita terkuras gitu kan, bukan cuma waktu, tenaga gitu, terkuras, kehilangan nyawa kita. Kehilangan nyawa artinya kehilangan kesenangan kita, kesukaan kita, nyawa kan, nyawa kita ini apa yang begitu berharga bagi kita itu mulai kehilangan sedikit, dan mungkin nggak langsung seperti siapa ya, mati martir ya, Paulus ya, mati martir. Paulus yang mati martir gitu. Tapi sedikit demi sedikit kita kehilangan nyawa kita. Kita mati terhadap jiwa kita gitu, kesenangan kita, kesukaan kita. Misalnya malam hari ini ya kita seharusnya ada nobar gitu, atau kita ada main bareng, game bareng gitu, atau kita ada ya having fun dengan teman-teman kita gitu kan. Lebih senang kumpul-kumpul, tapi puji Tuhan, karena kita mau mengekspresikan Allah, mau memuliakan Allah, bahwa kita mau Allah itu dapat tertampilkan di dalam kehidupan kita, dalam setiap tindakan kita, dan cara kita disusun dengan firman Tuhan ya, kita datang berkumpul bersama di sini untuk membaca firman Tuhan supaya kita mengetahui kebenaran, mengetahui firman Tuhan, bahwa pentingnya kita kehilangan kesenangan kita, sehingga ya kita walaupun awalnya ya pengen ini gitu kan, pengen misalnya keluar gitu, nobar dengan teman-teman atau kumpul dengan teman-teman, tapi kita harus kehilangan kesukaan kita untuk mendapatkan Allah di room ini. Jadi puji Tuhan ya, inilah kehidupan kita. Satu fakta bahwa di aspek Tuhan, di aspek Allah, dia telah mengerjakannya. Tapi di aspek kita hari ini, kita perlu mengerjakannya lagi. Kita perlu mengerjakan. Kita perlu bekerja sama gitu kan dengan Allah. Karena untuk diekspresikan gitu, maksud untuk memuliakan Allah dalam kehidupan kita sebenarnya
bukanlah satu usaha kita ya. Maksudnya kita berusaha, aku mau supaya dilihat ini, aku mau dilihat ini. Tidak. Tapi bagaimana kita belajar yang pertama itu menyangkal kesenangan kita, menyangkal kesukaan kita. Kita meninggalkan itu. Gitu. Dengan demikian, secara tidak langsung ya, kita akan, bukan secara tidak langsung, tapi kita secara tidak sadar ya, orang sendiri yang akan melihat bahwa ada Allah, ada Kristus yang terekspresi, tertampilkan dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang mau bertanya atau mau sharing? Mungkin mengenai pengalaman ini, bagaimana Kristus dimuliakan, Allah dimuliakan dalam kehidupan kita, dinyatakan dalam kehidupan kita. Lewat tutur kata kah, lewat kehadiran kita. Amin. Atau belum ini pergumulan. Aduh, sampai sekarang nih belum dikatakan, belum dinyatakan sebagai orang yang bisa dikatakan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Elia, Raul. Saya Ya. mau sharing ya. Ya. Ini tentang waktu itu penghidupan saya ya. Ketika saya itu baru beroleh selamat, di mana saya punya gembala gitu ya. Pada saat itu kan belum ada COVID gitu ya. Jadi ketika saya beroleh selamat, saya nggak ditinggal gitu aja. Saya itu dirawat gitu ya kan, sering baca renungan, baca Alkitab, terus nyanyi gitu, puji-pujian bareng. Bahkan dia sampai ke rumah saya setiap pagi itu untuk saat teduh doang. Ketika saya kan ke sekolah itu 6:30, dia udah ada di rumah saya 5:30 gitu. Jadi ya maksud saya tuh perjuangan dia tuh benar-benar kayak gimana ya, sulit gitu ya untuk untuk dilakukan gitu. Dia sering banget berkata kepada saya gini, kakak tuh adalah orang yang bekerja gitu ya kan, tapi perbedaannya itu adalah kakak nggak bekerja untuk dunia ini, tapi di dunia yang akan datang gitu ya kan. Dia sering banget gitu ya bilang kayak gitu ya, sama jam kakak bahkan lebih padat dari jam-jam orang yang bekerja seperti biasanya. Kakak bangun jam 4 gitu ya kan, pulang jam 2 malam kadang ya kan, karena ada pelayanan di daerah-daerah gitu. Nah, itu udah melebihi ya waktu-waktu karyawan biasa. Nah, jadi ya maksud saya melihat hal ini tuh sangat kagum gitu ya kan. Dia tuh kayak benar-benar dibilang Kak Iva gitu ya kan. Ketika melihat Kak Iva, ketika melihat Bang Renard, ketika melihat Arbi dan lainnya gitu ya kan, terlihat Kristusnya. Nah, saya benar-benar ngelihat gembala saya ini, dia tuh ya dapat banget gitu Kristusnya, sehingga saya tuh kenapa sangat tertarik dengan hal-hal ya mengenai Tuhan, mengenai Kristus itu karena ya dia gitu ya kan, karena wah sulit sekali ternyata ya kan melihat pekerjaan dari Tuhan ini. Kirain saya mah cuman ya hanya berbicara di depan di depan tabir gitu ya kan, biar orang-orang itu terkesan, ya pikir saya cuman begitu. Ternyata selama ini dia untuk mendapatkan mendapatkan teman-teman yang belum beroleh selamat gitu ya kan, ya dia meluangkan waktunya, bahkan dia untuk keluarga saja tidak ada gitu ya kan, ya seperti untuk ngajak anaknya bermain, terus untuk mencicipi masakan dari istrinya aja pun tidak gitu ya kan. Dia bahkan ada ya nggak ada waktu lah untuk keluarganya, jadi rasanya sedih banget gitu ya kan, seperti maaf, ini adik saya nyebelin. Ya gitu, jadi ya maksud saya ya kalau kita emang mau dilihat gitu ya kan, Tuhan. Dek, ini abang lagi ngomong, Dek. Ini Zoom. Nah, iya, jadi jadi maksud saya tuh yang nggak semudah yang saya kira gitu ya kan. Wah, ternyata tuh menjadi hamba Tuhan tuh sulit sekali gitu ya kan. Bahkan jam tidurnya, jam untuk keluarganya tidak ada. Dia itu semuanya untuk untuk Tuhan.
Jadi maksud saya bahkan dia sampai saat ini dia sudah nggak ada di pelayanan di tempat saya bergereja. Nah, semua orang tuh kayaknya pada sedih bahkan nangis gitu ketika dia tuh pergi. Jadi maksud saya ini kayak benar-benar kisah kayak di gereja Korintus kalau ya maksud saya tuh apa dia kalau ya seperti Paulus gitu ya kan ketika Paulus ya meninggalkan gereja di situ semua orang tuh kayak sedih gitu ya kan. Jadi maksud saya tuh ya saya juga pengen seperti dia tuh gitu ya. Dia menanggalkan hayat jiwa dia. Ya, udah seperti itulah Kak. Udah saya udah enggak fokus lagi emang nih anak. Puji Tuhan. Jadi melalui kakak gembalanya Raul bisa melihat bagaimana kehidupan yang kehilangan nyawa ya, kehilangan nyawa dan karena melayani Tuhan sehingga Kristus dimuliakan, Kristus tertampilkan. Dan tapi sebenarnya melalui ini tuh nggak apa-apa Raul, nggak masalah. Belajar kehilangan ini ya, kehilangan nyawa ya dari sini Raul. Amin. Iya Kak. Bahwa sebenarnya ini bukan cuma untuk orang-orang tertentu saja ya, misalnya untuk orang yang melayani kayak Karenar saja gitu kan, atau Bapak Pendeta atau siapa ya, tapi ini adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen gitu. Dengan langkah sederhana adalah ketika kita melihat teman-teman kita gitu di kampus, mereka sudah diselamatkan ataupun belum, yang penting kita memiliki hati yang bagaimana terbeban membawa mereka juga untuk sama-sama kita menikmati firman Tuhan gitu. Mungkin kalau tidak langsung firman Tuhan, mungkin kita bisa meluangkan waktu kita ya. Itu kan artinya kita menyangkal nyawa kita kan, untuk meluangkan waktu kita untuk tanya kondisi mereka, untuk mendoakan mereka, mungkin seminggu sekali gitu kan. Biarlah melalui malam hari itu ada beban ya di hati kita. Mungkin ya satu nama saja, jangan dulu banyak-banyak. Satu nama kita mulai pikirkan siapa ya teman saya yang begitu memerlukan saya gitu, memerlukan doa saya, memerlukan waktu saya gitu. Mungkin dia perlu untuk curhat untuk didoakan atau mau karena dia pengen menuntut firman Tuhan gitu. Kita bisa meluangkan waktu ya, mungkin 5-10 menit gitu bersama dengan dia. Dengan demikian melalui kehidupan kita pun Allah dapat dimuliakan. Amin. Ada tambahan dari Kak Renat? Amin. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam kehidupan orang Kristen nih, semuanya adalah Tuhan, 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 dan Tuhan. Terus untuk saya mana? Ya, mungkin bukan hanya kita yang berpikir demikian, tapi seluruh orang di dunia ini, ya, seluruh belahan dunia. Saya kan mau mengekspresikan diri, saya ini YOLO, saya hanya hidup sekali, ya. Tapi nyatanya saya kok nggak bisa senang-senang kayak teman-teman yang lain tuh lihat. Mereka lagi pada nongkrong, terus mereka juga bisa seenaknya. Ya tadi Raul bilang, sampai si hamba Tuhan tersebut tidak ada waktu untuk coba makanan istrinya ya, dan main sama anak-anaknya. Luar biasa. Nah berarti ini adalah salah satu bagaimana kita menjadi orang Kristen yang normal. Nah yang normal itu, yang abnormal gimana? Ya udah jadi Kristen tapi seenaknya, ya. Misalnya, saya mau ibadah tapi ini ya syaratnya ini. Loh, kamu kasih syarat ke Tuhan, gitu kan? Nah tapi malam ini saya juga kembali diterangi melalui pembacaan kita. Saya kembali tampilkan ya. Di sini dibilang ayat yang ini buat 3. Tadi kita baca sampai di ayat yang ke-36 ya. Jadi saya lihat di sini ada satu ayat ya. Ayat 32 dibilang, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. The point apa? Poinnya adalah sebagai Allah, kok dia mau ya susah-susah gitu. Dia tinggikan diri sendiri. Ya kita kan sebagai orang yang mengasihi Tuhan juga melihat, wah memang kau patut dipuji gitu, tapi kenapa kita mesti dibawa juga? Karena dia tahu bahwa kita adalah miliknya. Nah jadi setiap kali manusia
Apapun yang terjadi, situasi apapun, manusia pasti mencari objek penyembahan. Dan objek penyembahan yang tepat adalah kita sebagai orang Kristen datang kepada Tuhan bukan sebagai hanya penyembahan saja, tapi betul-betul menjadi seperti sahabat, ya. Bagaimana menjadi seperti rekan kerja. Kita ketika memiliki Tuhan sebagai rekan sekerja kita, ya, maka kita tidak akan lagi menjadi orang yang jatuh ke dalam pikiran, wah, aku harus melayani Tuhan seperti apa, aku harus berbuat bagaimana gitu. But the point is, ya kita menjadi esa dengan Allah, hidup kita adalah Kristus, pembicaraan kita adalah Kristus, maka tiap kali bertemu dengan orang yang mungkin orangnya saat itu lagi suntuk, lagi sebel, lagi gundah, lagi galau, ketemu kita, mereka sukacita. Kenapa? Dikatakan, percayalah kepada terang itu sama seperti terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Karena mereka melihat terang di dalam kamu. Karena mereka melihat terang di dalam kita, maka meskipun ada situasi yang buruk terjadi, misalnya ada angin tornado, angin topan membawa rumah kita pun, ya, kita tetap percaya bahwa thank you Lord, ya, Engkau telah mati bagiku, masakan hanya hal segini saja. Ya memang mungkin sulit ya, terutama misal ya, ini saya ambil contoh ya. Misal ada rekan kita yang misalnya dipanggil Tuhan duluan, atau mungkin ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan duluan. Kita merasa, kok begini dan begitu. Tapi poinnya apa? Sebenarnya Tuhan sedang melatih kita untuk bisa dimatikan ininya apa? Soul life, ya. Keakuan kita ini dihabiskan, dihilangkan, sehingga Tuhan itu bisa hidupnya. Ini saya kebetulan ada gelas ya di sini. Jadi kan ini hilang gambarnya. Bentar, mana? Muncul lagi. Nah, jadi di sini kan gambarnya gelas ya. Saya matiin deh ya supaya kelihatan. Bentar. Oke, jadi ini gelas ya. Ini gelas isinya apa? Pena, gunting, pensil. Ya, semua ya. Semua isinya. Tapi bukan ini maunya ya. Jadi saya perlu buang dulu semua ya kan. Saya perlu keluarin, saya kosongin diri saya nih. Ya, saya kosongin diri saya sehingga apa? Tuhan itu bisa masuk sebagai air kehidupan. Ya, dia masuk dalam saya menjadi penuh, ya kan? Nanti ketika gelas ini penuh, orang tuh bisa nikmati. Nah, kalau tadi isinya gunting, coba. Gimana orang nikmatinnya? Mau minum gunting kan nggak mungkin. Tapi kita perlu mengosongkan diri, kita habiskan diri kita, lalu biarlah Tuhan yang mengisi kita dengan dirinya, air itu yang adalah air kehidupan, sehingga apa? Nanti ketika ada orang bertemu dengan kita, dia minum kita. Dia minum kita, dia minum kita. Sehingga inilah menjadi satu kehidupan ya yang normal sebagai orang Kristen. Bukan lagi saya, tapi Kristus. Ya kan? Ini tadi di ayat yang berapa ini dibilang, luapan ya. Bapa muliakan namamu. Lalu terdengar suara dari surga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Wow, that's amazing. Jadi ketika kita memiliki satu kehidupan yang normal sebagai orang Kristen, ya maka the Lord will be glorified and will be glorified again. So not us, but Christ, ya. Amin. Jadi moga teman-teman sekalian kita malam ini kembali diterangi bahwa mungkin ada yang masalah keluarga, ada yang masalah kuliah, yang masalah hubungan lawan jenis dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan memberikan dirinya sendiri di kayu salib untuk apa? For you and for me. For the man can be saved and they can express God in every situation. Ya, moga nanti terjemahan sendiri ya. Jadi intinya adalah supaya manusia diselamatkan dan memiliki ekspresi Allah dalam setiap tindak tanduk mereka. Amin. Haleluya. Demikian dari saya. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan, kehidupan kita adalah Allah dimuliakan. Kehidupan kita adalah Allah ternyatakan ya dalam kehidupan kita setiap hari. Men, kita akan tutup dalam doa. Boleh minta tolong kesediaan Raul. Oke, Kak. Amin.
Amin. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas segala karunia-Mu terhadap kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati perkataan demi perkataan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, hari ini sungguh menjamah kami, bahwa kami ingin menjadi ya Tuhan, orang Kristen yang normal, bukan yang abnormal ya Tuhan, yang bukan oh Tuhan, biarlah Tuhan Yesus ya kami Tuhan bisa mengikuti kehendak-Mu, bukan kehendak kami ya Tuhan, seperti ya kami nongkrong, kami nonton, kami ngegame. Tuhan, itu bukanlah kehidupan orang Kristen normal, tapi Tuhan kami mau ya Tuhan menjadi orang Kristen yang normal, yang sungguh-sungguh mengenal kehendak dari-Mu Tuhan, yang sungguh-sungguh mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Tuhan, ampunilah kami Tuhan, seringkali kami juga jatuh dalam kegagalan yang sama. Tuhan, kami tahu ini proses, tetapi Tuhan, kami tidak mau dalam proses kami hanya mengandalkan kekuatan kami. Kami mau ya Tuhan, bersandar setia kepada-Mu Tuhan. Kaulah yang mengubah kami Tuhan. Kaulah yang menghendaki kami untuk berubah. Karena itu Tuhan, kami serahkan dan kami mau bersandar Tuhan kepada-Mu untuk mengubah kami menjadi sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga ingin melanjutkan aktivitas kami, baik itu untuk mengerjakan tugas-tugas ataupun aktivitas lainnya Tuhan, seperti beristirahat juga. Kau jaga istirahat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi foto bersama.